Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hai. Hai, Hai. Halo, Perkenalkan, saya Farah Nur Khalisah. Saya Fauratul Fauzia. saya Siti Fadilah. Saya Harini Mulyasari. dan saya Akmal Firdaus, Kami dari Kelompok 3. Safari Ramadan. jurusan Pendidikan Khusus. semester 2, kelas A. Dalam video ini, kami akan menampilkan hasil dari laporan safari Ramadan kami selama berkegiatan 1 hari di Masjid Al-Mujahidin, Komplek Permata, Kelurahan Sumber Pecung. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Bapak Haji Sujai MSI selaku dosen pengampu mata kuliah moderasi beragama dan penanggung jawab Safari Ramadan bersama Ibu Nana Sujana SPD MSI dan Bapak Reza Febri Abadi selaku Ketua Jurusan Pendidikan Khusus. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Adapun latar belakang dari kegiatan Safari Ramadan merupakan salah satu upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan kegiatan luar ruangan guna menumbuhkan semangat bekerja sama serta meningkatkan pemahaman akan makna dan keutamaan di bulan Ramadan. Safari Ramadan diadakan sebagai bentuk inovasi dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui kegiatan yang menyenangkan, interaktif. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjembatani komunikasi antara generasi dan mempererat tali silaturahmi persaudaraan antara masyarakat. Tujuan dari kegiatan Safari Ramadan antara lain mengenali dan mengimplementasikan makna Ramadan melalui pendekatan edukatif. Selanjutnya, meningkatkan pemahaman tentang keutamaan dan hikmah di bulan Ramadan melalui diskusi dan materi keagamaan. Selanjutnya, mendorong terbentuknya jejaring sosial dan silaturahmi antara peserta melalui kegiatan interaktif. Yang terakhir, menyediakan ruang bagi peserta untuk membagi pengalaman serta mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjalankan acara Safari Ramadan, kelompok 3 mempunyai susunan kepanitiaan. Yang pertama, Ketua Kelompok Farah Nur Khalisah. Yang kedua, Wakil Kelompok Akmal Firdaus. Yang ketiga, Penanggung Jawab Acara Siti Fadilah. Yang keempat, Penanggung Jawab Logistik Fauratul Fauzia. Yang kelima, Penanggung Jawab Dokumentasi Rini Mulyasari. Anggaran kegiatan ini didanai melalui sumbangan atau patungan uang dari setiap anggota kelompok 3. Tujuan dari dana ini diberikan untuk membelikan snack atau makanan sebagai bentuk apresiasi kepada anak-anak yang telah mengikuti kegiatan Safari Ramadan. Selanjutnya, rencana logistik dan perlengkapan yang kelompok 3 sediakan yaitu penyediaan tempat. Kita persiapkan untuk menjejerkan dudukan atau rehal Al-Quran untuk menaruh ikro. Kita juga membeli snack atau makanan ringan, dan kita menggunakan ruangan di bagian kiri dekat kamar mandi dan terpasang 2 kipas angin. Lalu ada panitia dan peserta. Panitia di sini adalah kami, yaitu Farah Nur Khalisah, saya sendiri, lalu ada Akmal Firdaus, ada Fauratul Fauzia, ada Siti Fadilah, dan yang terakhir ada Rini Mulyasari. Nah, pesertanya di kegiatan ini yaitu anak-anak berjumlah sekitar 12 orang yang umurnya rata-rata dari umur 3 sampai 11 tahun. Lalu tempat kami berkegiatan yaitu di Masjid Al-Mujahidin, Komplek Permata, RW 17, Kelurahan Sumber Pecung, Kota Serang, Provinsi Banten. Adapun tanggal dan waktu kegiatan kami dilaksanakan yaitu pada hari Senin, tanggal 14 Maret tahun 2025. Waktu kami ambil dari jam 4 sore hingga jam 6 sore. Adapun dari rangkaian kegiatannya yaitu pada jam 16 sampai 16.15 itu kita persiapan panitia. Lalu jam 16.15 hingga 16.20 kami mengumpulkan peserta. Lalu jam 16.20 hingga 16.30 kami melakukan pembukaan acara dengan berdoa bersama dan pengenalan panitia acara. Lalu selanjutnya jam 16.30 hingga jam 17 kami mengaji Al-Quran dan Iqra. Lalu jam 17 hingga jam 17.20 kami menceritakan kisah rayap dan semut pada zaman Nabi Sulaiman. Lalu pada jam 17.20 hingga 17.40 kami mengadakan sesi tanya jawab dari materi yang sudah kami berikan. Lalu jam 17.40 hingga 17.50
Kami memberikan door prize bagi peserta yang beruntung dan pemberian door prize kepada semua peserta untuk ucapan terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan. Lalu di sini juga kami melakukan foto bersama sebagai dokumentasi dan momentum kebersamaan. Lalu pada jam 17.50 hingga jam 18 kami melakukan penyampaian terima kasih dari ketua panitia kepada peserta yang sudah hadir dan kepada pengurus masjid, dan di sini kami mengadakan sesi penutupan dengan diiringi doa majelis. Lalu kami juga bercerita kepada anak-anak di sana yang ceritanya sendiri mengenai Nabi Sulaiman dengan semut dan rayap. Teman-teman tahu kan kalau Nabi Sulaiman itu mendapatkan mukjizat, salah satunya dapat berbicara dengan hewan dan juga jin. Nah, kami bercerita kepada anak-anak di situ bahwa pada saat itu Nabi Sulaiman sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa tuanya, tetapi pada saat itu ada seekor rayap yang saat itu sangat kelaparan sekali. Nah, rayap itu sedang menunggu Nabi Sulaiman berdoa, tetapi rayap itu terheran kenapa Nabi Sulaiman tidak bergerak-bergerak. Beliau tetap saja sujud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena rayap yang sangat kelaparan itu, lalu rayap tersebut melihat tongkat Nabi Sulaiman dan memutuskan untuk memakan tongkat tersebut. Setelah rayap memakan tongkat tersebut, Nabi Sulaiman lalu terjatuh dan beliau pun meninggal dunia. Jadi seperti itulah bagaimana Nabi Sulaiman meninggal. Pada saat itu pun semua hewan-hewan dan beserta jin sangat sedih dan turut berduka cita saat kematian Nabi Sulaiman tersebut. Lalu ada satu cerita lagi mengenai semut dan Nabi Sulaiman. Jadi pada saat itu semut dan kawanannya ingin menyeberangi jalan. Farah nanti potong aja yang ini. Jadi pada saat itu semut sedang menyeberangi jalan yang dimana di seberang jalan tersebut banyak sekali makanan-makanan. Jadi oleh karena itu semut dan kawanannya ingin menyeberang ke seberang jalan. Tetapi semut merasakan ada getaran kuda, yaitu getaran kuda dari pasukan Nabi Sulaiman beserta Nabi Sulaiman. Nah, mendengar jeritan dari semut itu, Nabi Sulaiman memutuskan untuk kepada prajuritnya untuk berhenti terlebih dahulu. Lalu mempersilahkan semut lewat terlebih dahulu. Jadi pada saat itu semut pun melewati jalan tersebut sambil berterima kasih kepada Nabi Sulaiman. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa Nabi Sulaiman itu sangat baik hati kepada hewan-hewan. Jadi begitu teman-teman ceritanya. Oke? Dalam menjalankan safari Ramadan, kita juga mempunyai manfaat di dalamnya, yaitu manfaat spiritual, manfaat sosial, dan manfaat edukatif. Yang pertama yaitu manfaat spiritual, meningkatkan keimanan dan pemahaman nilai-nilai keislaman melalui materi dan juga diskusi, kemudian mendorong implementasi nilai seperti kesabaran dan juga kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, manfaat sosial yaitu mempererat tali silaturahmi dan membuka jaringan sosial antar peserta. Kemudian kita juga bisa meningkatkan kebersamaan melalui aktivitas kelompok dan interaksi secara langsung. Yang ketiga, manfaat edukatif. Penyajian pemahaman belajar yang interaktif melalui safari edukasi. Kesimpulannya, kegiatan safari Ramadan berjalan dengan lancar dan mendapatkan partisipasi aktif dari jamaah dan masyarakat sekitar. Acara yang bertujuan untuk menjadikan masjid sebagai pusat pembelajaran Al-Quran berhasil mengedukasi peserta melalui berbagai aktivitas keagamaan dan pembinaan spiritual. Melalui penyampaian materi dan interaksi selama kegiatan, terjadi peningkatan kesadaran akan pentingnya pengalaman nilai-nilai keislaman dan pembelajaran Al-Quran di kalangan peserta. Kegiatan ini menegaskan peran masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan yang mendukung peningkatan kualitas keimanan masyarakat. Harapan kami dari kegiatan safari Ramadan yaitu melalui kegiatan safari Ramadan yang diisi dengan lantunan ayat suci Al-Quran dan kisah-kisah inspiratif penuh makna, kami berharap dapat menumbuhkan semangat keimanan dan mempererat tali silaturahmi antar sesama. Dengan mengaji, semoga kita
Semoga hati kita semakin dekat dengan Allah SWT, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam setiap langkah. Sementara itu, cerita-cerita inspiratif yang disampaikan diharapkan mampu membangkitkan semangat kebaikan, meningkatkan rasa empati, serta menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kegiatan ini menjadi sarana untuk memperkuat keimanan, menambah ilmu, dan menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik selama bulan suci Ramadan dan seterusnya. Sekian, terima kasih. Selamat menonton. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان. Terima kasih, sekian video dari kelompok kami. Kami sadar kalau kami masih dalam proses belajar pada saat ini. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam perkataan di video ini. Oke, kalau begitu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone.